Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Saya adalah robot ciptaan kelompok 3. Nah, saya akan mengantar kalian menjelajahi keindahan-keindahan arsitektur Masjidil Haram. Langsung saja, inilah dia tur Masjidil Haram Makkah. Masjidil Haram, atau yang dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Al-Masjid Al-Haram, adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekkah. Dipandang sebagai tempat suci bagi umat agama Islam, masjid ini juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah sholat. Masjid ini merupakan masjid terbesar yang ada di dunia, diikuti Masjid Nabawi yang berada di Madinah Al-Munawwarah sebagai masjid terbesar kedua di dunia, serta merupakan dua masjid suci bagi umat Islam. Luas keseluruhan masjid ini mencapai sekitar 356.800 meter persegi, dengan kemampuan menampung jumlah jamaah sebanyak 820.000 jamaah ketika musim haji dan mampu bertambah menjadi 2 juta jemaah ketika sholat Id. Bentuk Masjidil Haram. 1. Masjidil Haram merupakan masjid terluas di dunia dengan gelar Grand Mosque, dengan luas sekarang mencapai 356.800 meter persegi dan dapat menampung 4 juta orang selama satu periode haji. 2. Secara keseluruhan ada 129 pintu di Masjidil Haram. Untuk memasuki Masjidil Haram terdapat 4 pintu utama dan 45 pintu biasa yang biasanya dibuka selama 24 jam sehari. Masing-masing pintu tersebut memiliki sebuah nama. Di antara pintu-pintu tersebut ada yang bernama Safa, Darul Arkam, Ali Abbas, Nabi, Bani Syaibah, dan lain-lain. Pintu-pintu tersebut berada di sekeliling Masjidil Haram. 3. Masjidil Haram mempunyai total 9 menara yang membentang di bagian atas pintu-pintu utama Masjid Al-Haram. 4. Semenjak Masjidil Haram dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, masjid ini memang sudah tidak diberi atap sebagai penahan hujan dan panas. Tetapi setelah 29 Juli 2018, mulai dipakai payung terbesar dunia dengan gelar The World Biggest Umbrella dipasang di Masjidil Haram, akan terbuka dan tertutup menyesuaikan sinar matahari. Tingginya mencapai 45 meter dengan berat 600 ton dan akan menutupi 2.400 meter persegi wilayah Masjidil Haram. Nah, tadi kita sudah memasuki bagian bentuk dari Masjidil Haram. Sekarang kita akan memasuki tahap sejarah masjid ini berdiri. Sejarah Masjidil Haram zaman prasejarah. Sejarah Masjidil Haram tidak lepas dari pembangunan Ka'bah. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, setelah Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi, mereka diperintahkan oleh Allah untuk membangun bangunan di sebuah lembah yang bernama Bakkah. Saat ini menjadi bagian dari kota Mekkah Al-Mukarramah. Namun bangunan itu hancur akibat air bah pada masa Nabi Nuh. Selama beberapa abad kemudian, Allah memerintahkan kepada nabinya Ismail dan juga Ibrahim untuk membangun kembali bangunan yang telah hancur tersebut. Mereka berdualah yang telah pertama kali meletakkan batu Hajar Aswad dan makam Ibrahim di sekitar Ka'bah. Sejak pembangunan tersebut, Ka'bah dan Masjidil Haram dijaga oleh keturunan Ismail. Sejarah Masjidil Haram masa Jahiliyah. Masjidil Haram menjadi pusat dan tujuan utama para peziarah, terutama Ka'bah. Akibatnya, seorang raja dari Yaman yakni Abraha merasa iri dan ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka membawa pasukan bergajah untuk menghancurkannya.
Namun, ketika dalam perjalanan, semua pasukan itu dilempari batu berapi oleh burung-burung ababil, sehingga pasukan tersebut mati dalam keadaan tubuh rusak dan berlubang-lubang, selayaknya daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa itu terjadi pada tahun gajah, yakni tahun saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yaitu pada tahun 571 Masehi. 17 tahun setelah percobaan penyerangan Ka'bah tersebut, bangunan Ka'bah hancur akibat banjir besar yang melanda kota Mekkah. Para petinggi Quraisy sepakat untuk menggunakan uang-uang yang halal dalam pembangunan Ka'bah. Akibatnya, ukuran Ka'bah menjadi lebih kecil dalam ukuran sebelumnya, sehingga Hijr Ismail tidak masuk ke dalam Ka'bah. Pertikaian terjadi antara petinggi Quraisy setelah masa peletakan batu Hajar Aswad. Mereka berselisih siapa yang lebih pantas untuk meletakkan batu itu kembali pada tempatnya. Hingga akhirnya datanglah Muhammad SAW yang mengusulkan agar batu itu diletakkan di sebuah kain yang setiap ujungnya dipegang oleh ketua-ketua kabilah yang berada di Makkah. Berkat peristiwa ini, Muhammad SAW digelari dengan gelar sebagai Al-Amin. Sejarah Masjidil Haram masa Rasulullah. Masjidil Haram sejak dibangunnya Ka'bah sampai dengan masa permulaan Islam terdiri dari halaman yang luas dan di tengahnya ada Ka'bah. Tidak ada dinding yang mengelilinginya. Hanya saja bangunan rumah-rumah penduduk Mekah yang mengelilingi halaman masjid tersebut. Seakan-akan rumah-rumah penduduk tersebut adalah dinding dari Masjidil Haram. Sejarah Masjidil Haram masa Daulah Umayyah. Pada tahun 91 Hijriah atau yang berkenaan dengan 709 Masehi, Khalifah Kesultanan Umayyah Umawi Walid Abdul Malik memerintahkan untuk perluasan Masjidil Haram dan membangunnya dengan bangunan yang kokoh, mendatangkan pilar-pilar marmer dari Mesir dan juga Syam, dan ujungnya diberi lempengan emas, dan masjid diatapi dengan kayu saj, semacam kayu jati, yang dihiasi dan dibuat bentuknya beranda. Di temboknya diberi lengkungan dan alas lengkungan diberi mozaik, semacam lempengan batu. Perluasan ini adalah untuk bagian timur. Diperkirakan tambahan ini seluas 2.300 meter persegi. Sejarah Masjidil Haram masa Kekhalifahan Utsmaniyah. Pada tahun 976 Hijriah atau yang berkenaan dengan 1571 Masehi, Sultan Salim Al-Utsmani memugar bangunan masjid secara total tanpa menambah luasnya, dan bangunan ini tetap ada sampai sekarang, dikenal dengan nama bangunan Utsmaniyah. Pada tahun 1579, Sultan Selim II dari Kesultanan Utsmaniyah menugaskan arsitek ternama Turki Mimar Sinan untuk merenovasi Masjidil Haram. Sinan mengganti atap masjid yang rata dengan kubah, lengkap dengan hiasan kaligrafi di bagian dalamnya. Sinan juga menambah 4 pilar penyangga, tambahan yang disebut sebagai rintisan dari bentuk masjid modern. Pada tahun 1621 atau 1629, banjir bandang melanda Makkah dan sekitarnya, mengakibatkan kerusakan pada Masjidil Haram dan Ka'bah. Pada masa kekuasaan Sultan Murad IV tahun 1629, Ka'bah dibangun dengan batu-batu dari Mekkah, sedangkan Masjidil Haram juga mengalami renovasi kembali. Pada renovasi tersebut ditambah 3 menara tambahan, sehingga keseluruhan menara menjadi 7. Marmer pelapis lantai pun diganti dengan yang baru. Sejak saat itu, arsitektur Masjidil Haram tak berubah hingga hampir 3 abad lamanya. Itulah tadi bagian sejarah Masjidil Haram. Sekarang kita akan memasuki karakteristik khas dari Masjidil Haram. 1. Ka'bah. Ka'bah merupakan arah kiblat dan rumah ibadah umat Islam. Ka'bah terletak di tengah Masjidil Haram Mekkah. Bentuknya menyerupai bentuk kubus. Mengunjungi Ka'bah adalah ibadah wajib bagi setiap umat Muslim yang telah memenuhi syarat, di antaranya bila mampu untuk melakukan ibadah haji sekali dalam seumur hidupnya. 2.
Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu suci. Batu ini memiliki nilai istimewa di dalam Islam yang telah manasik haji. Hajar Aswad terletak di sebelah timur Ka'bah. Posisinya di tempat setinggi 1,5 meter dan di atas permukaan tanah. Batu ini berwarna hitam dan umat muslim percaya batu ini adalah batu yang berasal dari surga. Bentuknya semula adalah berwarna putih, tetapi karena dosa-dosa umat manusia, bentuknya menjadi berwarna hitam. 3. Makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah sebuah batu. Dulu ketika merenovasi Ka'bah, batu ini digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pijakan supaya tangannya sampai ke bagian atas dinding Ka'bah. 4. Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah sebuah ruang yang terletak antara bangunan Ka'bah dan dinding berbentuk setengah lingkaran. Dinding ini berdiri terbentang dari ujung utara Ka'bah atau rukun Iraki hingga ujung barat Ka'bah atau rukun Isyami. Zamzam. Zamzam adalah sebuah nama sumur yang berada di sebelah timur Masjidil Haram. Sumur Zamzam juga disebut sebagai sumur Ismail. Sumur ini diyakini tidak akan habis airnya sampai hari kiamat. Sumur ini juga diyakini membawa banyak manfaat ketika airnya dikonsumsi oleh manusia. Nah, itulah tadi penjelajahan kita mengelilingi seluk-beluk Masjidil Haram. Semoga kalian puas dengan tur kali ini. Sampai berjumpa di tur-tur selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.